Ready semuanya unmute dalam 3, 2, 1, Tajwa, take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi Marketing Channel Sustainability in the Value Change. Dengan beranggotakan kelompok, ada Muhammad Rizal Hanafi, Siti Nuranisa, Nazwa Oktadania, Tasya Aulia, dan Fatul Ramadan Hidayat. Apa itu marketing channels? Marketing channels atau saluran pemasaran adalah jalur yang menghubungkan produsen dengan konsumen melalui pemasaran produk bergerak dengan lancar dan produksi hingga penggunaan termasuk penyimpanan, transportasi, dan penyimpanan informasi pasar. Namun, saluran tradisional hanya fokus pada aliran maju, barang produksi dikirim dan dijual tanpa memikirkan apa yang terjadi setelah produk dipakai. Hal ini membuat channels menjadi salah satu menyumbang hal limbah besar, emisi, dan pembesaran sumber daya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu ada apa itu keberlanjutan dalam rantai nilai. Apa sih keberlanjutan dalam rantai nilai itu? Keberlanjutan dalam rantai nilai berarti mengelola seluruh perjalanan produk dari bahan mentah hingga pasca konsumsi dengan meminimalkan dampak lingkungan. Pendekatan ini menekankan penggunaan limbah, penggunaan energi yang lebih efisien, serta memastikan material dapat kembali ke sistem melalui daur ulang. Terus ada perbaikan atau penggunaan ulang dalam model keberlanjutan. Tanggung jawab produsen tidak berhenti dalam penjualan, tetapi mencakup keseluruhan siklus hidup produk. Selanjutnya itu ada pendekatan berkelanjutan penting karena model linear atau take make waste semakin tidak efektif menghadapi meningkatnya limbah, polusi, dan keterbatasan sumber daya Dengan mengubah rantai nilai menjadi lebih sirkular dan kolaboratif, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan sistem yang lebih stabil dan efisien untuk jangka panjang. Oke, next. Selanjutnya ada channel tradisional dan keterbatasan forward flow. Masalah utama channel tradisional adalah sifatnya yang satu arah atau forward flow. Produk bergerak dari pabrik menuju retailer tanpa ada rencana pengembalian material ketika barang tidak lagi digunakan. Buku ini menjelaskan bahwa sistem ini menyebabkan meningkatnya volume limbah, tingginya jejak korban transportasi, dan menambah beban lingkungan karena semua tanggung jawab produk berhenti di titik pembelian. Karena itu, channel tradisional tidak lagi relevan di era keberlanjutan, sebab ia gagal mengakomodasi kebutuhan untuk mengurangi limbah dan memulihkan material. Oke, lanjut. Selanjutnya ada sistem linear atau take make waste. Sistem linear, model linear menggambarkan alur industri yang dimulai dari pengambilan bahan mentah, memproduksi barang dalam jumlah besar, lalu membuang produk ketika tidak berguna lagi. Buku menekankan bahwa ini merupakan throughput system, di mana keberhasilan diukur dari seberapa cepat bahan bergerak melalui sistem. Namun, logika ini mengandalkan dampak lingkungan terhadap
Sumber daya alam. Sistem linear dianggap tidak berkelanjutan karena tidak menyediakan mekanisme pengembalian material kembali ke industri. Oke, yang selanjutnya ada contoh kasus palet kayu dalam sistem linear. Palet kayu menjadi contoh sederhana bagaimana sistem linear menyebabkan masalah besar. Buku menjelaskan bahwa palet kayu berat, mudah rusak, membawa hama, dan memiliki umur pakai pendek, sehingga menambah limbah dan meningkatkan konsumsi kayu. Selain itu, berat kayu meningkatkan konsumsi bahan bakar dalam transportasi. Semua ini menunjukkan bagaimana komponen kecil dalam channel dapat menimbulkan dampak signifikan jika tidak didesain secara berkelanjutan. Solusi seperti palet plastik, daur ulang, atau palet karton menunjukkan bahwa inovasi sederhana dapat mengurangi dampak linear chain dan tidak efisien. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada transformasi value chain ke value cycle. Value chain tradisional hanya berfokus pada penciptaan nilai hingga titik produk dibeli. Sebaliknya, value cycle mengubah cara pandang tersebut dengan melihat produk sebagai bagian dari siklus material yang terus berputar. Dalam value cycle, perusahaan tidak lagi bertanggung jawab hanya sampai produk dijual, tetapi juga bagaimana material digunakan kembali, diperbaiki, atau dikembalikan ke sistem industri. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai tidak berakhir ketika barang dibuang, tapi dapat diperpanjang melalui pemulihan material. Selanjutnya ada prinsip critical to critical atau C2C. Merupakan konsep inti dalam value cycle yang menolak anggapan bahwa suatu produk harus berakhir sebagai sampah di tempat pembuangan akhir. Pendekatan C2C membedakan material menjadi dua jenis, yaitu nutrien biologis yang aman dikembalikan ke lingkungan, serta nutrien teknis yang dapat didaur ulang berulang kali tanpa menurunkan kualitas. Dengan cara ini, produk dirancang agar tetap berada dalam siklus penggunaan dan produksi, sehingga tidak ada material yang benar-benar menjadi limbah. Prinsip tersebut menjadi kerangka dasar bagi pengembangan ekonomi sirkular. Selanjutnya ada Design for Disassembly atau DVD, adalah strategi desain yang memastikan produk dapat dibongkar dengan mudah agar materialnya bisa dipulihkan. Perusahaan seperti Herman Miller atau Steelcase menunjukkan praktik bagaimana furnitur kantor dapat dirancang secara modular sehingga setiap komponen mudah dilepas. Dengan meminimalkan penggunaan lem, permanen, dan memperkuat konsep struktur yang dapat dibongkar pasang, produk menjadi lebih mudah untuk diperbaiki, dimanfaatkan kembali, ataupun didaur ulang. DVD menegaskan bahwa keberlanjutan tidak bisa hanya dilakukan di akhir siklus hidup, tetapi harus dirancang sejak awal. Oke, selanjutnya ada reverse logistik. Reverse logistik adalah jalur balik yang mengembalikan produk dari konsumen ke produsen. Sistem ini memungkinkan reparasi, penggantian komponen, remanufaktur, atau daur ulang. Tanpa reparasi logistik, value cycle tidak dapat berlangsung karena material tidak kembali ke sistem industri. Contohnya adalah program pengembalian elektronik, trade-in smartphone, atau remanufaktur mesin oleh Caterpillar. Jadi reverse logistik ini dari konsumen kembali lagi terhadap produsen seperti itu. Selanjutnya ada secondary market. Secondary market membantu memperpanjang usia produk sebelum memasuki fase daur ulang. Ini mencakup penjualan barang bekas, produk refurbished, layanan reparasi, hingga platform reseller. Pasar sekunder mengurangi kebutuhan produksi baru, serta memperlambat aliran material menuju landfill, sekaligus membuka akses barang lebih terjangkau. Contohnya itu seperti ya mungkin yang sedang viral beberapa waktu ini ada apa ya, barang dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu, barang bekasnya. Selanjutnya ada penerapan value cycle di berbagai industri. Value cycle tidak hanya relevan untuk satu industri, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti tekstil, elektronik, makanan, dan manufaktur berat. Dalam materi ini atau dalam buku menjelaskan bahwa keberhasilan value cycle sangat bergantung pada kolaborasi antara perusahaan yang berada di industri berbeda, terutama dalam pemanfaatan limbah sebagai input produksi bagi industri lain. Pendekatan lintas sektor ini menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya di sini ada studi industri tekstil. Industri tekstil merupakan salah satu sektor yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Patagonia menjadi contoh perusahaan yang menerapkan program One Wear yang mendorong konsumen untuk memperbaiki pakaian, menjualnya kembali atau mengembalikannya agar dapat didaur ulang. Inisiatif ini menunjukkan bahwa konsep value circle dapat berfungsi efektif ketika perusahaan menyediakan layanan reparasi, penjualan ulang, dan pemulihan material sebagai bagian inti dari operasional mereka. Kemudian ada studi industri elektronik. Isu limbah elektronik menjadi perhatian penting karena dampaknya yang sangat merusak lingkungan. Beberapa perusahaan seperti Apple dan Pierpont menerapkan desain modular serta program trade-in sebagai upaya mengurangi e-waste. Melalui pendekatan modular tersebut, setiap konsumen perangkat dapat diganti secara terpisah, tanpa perlu membeli produk baru secara keseluruhan. Selain itu, material elektronik yang dikembalikan masih dapat diproses kembali dan dimasukkan ke dalam rantai produksi. Next. Selanjutnya, studi industri manufaktur berat. Dalam industri manufaktur berat, Caterpillar menjadi contoh perusahaan yang menjalankan program remanufaktur. Komponen mesin yang sudah rusak dikumpulkan, dibongkar, diperbaiki, lalu dirakit kembali, hingga mencapai kualitas layaknya produk baru. Pendekatan ini mampu menghemat energi dan material dalam jumlah signifikan dibandingkan memproduksi komponen dari awal. Hal ini memperlihatkan bagaimana konsep value circle dapat diterapkan secara efektif dalam industri berskala besar dan memberikan dampak nyata. Kemudian, inti penerapan value circle lintas industri. Pendekatan value circle menekankan bahwa industri dapat menjadi lebih efisien secara biaya, lebih mandiri dalam penyediaan bahan baku, serta lebih kuat menghadapi resiko dalam rantai pasok. Dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber input, perusahaan tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada penggunaan sumber daya baru. Selanjutnya ada hubungan upstream downstream. Dalam rantai nilai, bagian hulu atau pemasok dan hilir atau retailer dan konsumen harus bekerja sama untuk mencapai keberlanjutan. Keputusan di satu titik, misalnya pilihan bahan pemasok, dapat memengaruhi keseluruhan jejak karbon produk. Hubungan yang kolaboratif penting agar keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi seluruh ekosistem channel. Selanjutnya, kolaborasi supply chain dan CSR. Program CSR kini diperluas hingga ke pemasok. Perusahaan seperti H&M dan Nike melakukan audit, pelatihan, dan monitoring ketat untuk memastikan pemasok memenuhi standar keberlanjutan, keamanan, dan etika. Jika pemasok gagal memenuhi standar, reputasi seluruh rantai nilai dapat terpengaruh. Karena itu, kolaborasi menjadi syarat utama terwujudnya channel yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pentingnya transparansi. Transparansi memberikan kepercayaan kepada konsumen dan memastikan tidak terjadi greenwashing. Konsumen ingin tahu dari mana bahan diperoleh, bagaimana diproduksi, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Transparansi juga membantu perusahaan menilai resiko dalam rantai pasok dan meningkatkan akuntabilitas. Next. Selanjutnya ada chain of custody dan sertifikasi. Chain of custody adalah sistem pelacakan material dari sumber asal hingga produk akhir. Sertifikasi yang memastikan material diacak dari awal. Yang pertama ada FSC atau kayu, terus ada MSC atau ikan, dan WRAP atau etika manufaktur. Menjamin produk dibuat secara bertanggung jawab, membuktikan bahwa produk melewati proses ramah lingkungan dan etis. Sertifikasi ini penting dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus memandu konsumen dalam memilih produk berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya adalah Sustainable Channel Operation. Operasi saluran, terutama logistik dan fasilitas distribusi, memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Perusahaan mulai merancang fasilitas yang hemat energi, menggunakan bahan ramah lingkungan, serta mengoptimalkan sistem penyimpanan dan transportasi. Langkah ini mengurangi emisi, biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan channel. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Ada green facilities. Salah satu contohnya adalah fasilitas Toyota Logistic Service yang dibangun dengan konsep green building. Fasilitas tersebut memaksimalkan cahaya alami, menggunakan sistem pengelolaan air yang hemat energi, dan menerapkan material yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan desain ini tidak hanya menurunkan biaya operasional dan emisi, tetapi juga meningkatkan kenyamanan serta keselamatan para pekerja. Selanjutnya, ada transport sustainability. Setiap moda transportasi memiliki tingkat emisi berbeda. Pengiriman udara menghasilkan emisi tertinggi, sedangkan laut jauh lebih efisien. Salah satu contoh buku adalah perpindahan salmon dan pesawat ke kapal laut yang menurunkan emisi signifikan tanpa menurunkan kualitas produk. Selanjutnya ada UPS, Package Follow Technology. UPS menggunakan algoritma perencanaan rute yang menghindari belokan kiri untuk menekan konsumsi bahan bakar. Dengan teknologi ini, UPS mengurangi jutaan kilometer perjalanan per tahun, menghemat biaya, dan menurunkan emisi CO2. Teknologi logistik ini menjadi contoh nyata bagaimana operasi channel dapat dirancang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada disintermediation. Disintermediation mengurangi perantara dalam saluran distribusi. Model seperti ini CSA atau Communities Supported Agriculture, Fair Trade atau platform eBay memungkinkan produsen dan konsumen terhubung langsung. Keuntungan utamanya adalah transparansi lebih tinggi, jarak distribusi lebih pendek, harga lebih adil, dan jejak karbon lebih rendah. Selanjutnya, peran retail dalam keberlanjutan. Retail berada di big middle, sehingga memengaruhi pemasok dan konsumen. Retailer dapat mendorong pemasok menerapkan standar berkelanjutan dan menyediakan edukasi kepada konsumen melalui labeling, display, dan program take back. Dengan posisi strategisnya, retail menjadi salah satu pendorong utama perubahan menuju sistem channel. Perubahan sistem channel yang lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya adalah peraliran dari sistem linear menuju value circle adalah kunci pemasaran berkelanjutan. Melalui desain produk yang lebih bertanggung jawab, alur baik material, transportasi rental pasok, serta operasi logistik yang efisien. Seluruh konsistensi channel dapat menciptakan nilai tanpa merusak lingkungan. Retail menjadi jembatan penting dalam memastikan praktik itu berjalan secara menyeluruh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Don.